اللهم صل وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi darain amin. Qala as-salisu al-qiyamu fil fardi lil qadiri. Itu ya. As-salisu bermula rukun yang ketiga salat. Al-qiyamu yaitu berdiri fil fardi di dalam salat fardu lil qadiri bagi orang yang mampu, yang puasa. Ya, ini garis bawah al-fardi dengan lil qadir. Nanti penjelasannya sekitar itu aja udah. Kalau sholat sunnah ya boleh, meskipun dia puasa duduk nggak apa-apa. Meskipun dia puasa duduk, rebahan miring nggak apa-apa. Meskipun dia rebahan miring sanggup, ya celentang nggak apa-apa. Konsekuensinya, ya orang yang mampu berdiri ketika sholat sunnah dia duduk, maka pahalanya cuma separuh, setengah doang. Dia bisa diri, tapi dia rebahan miring, pahalanya seperempat. Terus begitu. Ya, tapi bicara sah. Ya, lil qadiri orang yang mampu bagi orang yang kagak mampu, ya bagaimana aja mampunya dia sholat, ya bagaimana aja mampunya dia sholat. Tapi ingat, ya ketika sholat fardu rakaat pertama masih mampu berdiri, ya harus berdiri. Ketika rakaat kedua sudah nggak kuat, duduk silakan. Rakaat ketiga nggak kuat duduk, rebahan silakan. Yang penting udah berusaha untuk hal yang lebih wajib dulu, Jadi ya al-qadir dengan al-fardi. Alaihi atas melakukan siman, walau mu'adah dan sekalipun sholat iadah, sholat yang diulang bagi orang yang dihormati waktu. Au sholat sobiyin ataupun sholatnya anak kecil, ya meskipun dia masih anak kecil maka tetap diwajibkan untuk berdiri. Wa syurutuhu wasartuhu bermula syaratnya al-qiyam al-i'timadu yaitu bertumpu menguatkan diri ala qadamaihi atas kedua telapak kakinya, au ahadihima atau salah satu kedua kakinya. Jadi yang namanya berdiri bertumpu pada kedua telapak kaki, duduk itu pada tulang belakang pantat, ya rebahan miring itu pada tulang iga sebelah kanan, celentang itu pada tengkuk bahasanya. Ini istilah di dalam ilmu fikih. Jadi yang namanya berdiri, setiap yang bertumpu pada dua kaki atau satu kaki itu namanya berdiri. Wa nasbu faqari dhahrihi dan meluruskan, menegakkan tulang punggungnya. Kalau ruku tulang punggungnya tidak ditegakkan, bungkuk namanya. Jadi kalau berdiri bertumpu pada dua kaki atau satu kaki dan meluruskan tulang punggungnya. Baik tafqawasa, maka apabila membungkuk zahruhu oleh tulang punggungnya likibarin karena sangat tuanya, au maradin atau karena sakit, hatta sara sehingga menjadi oleh man tadi karakiin seperti orang yang ruku, wa qafa maka tetap kazalika seperti itu berdiri wujuban secara wajib. Ya, kalau orang bongkok atau pinggangnya sakit
tapi masih kuat bertumpu pada dua kaki, paksain bagaimana aja bentuk dirinya. Sampai-sampai mendekati kepada ruku. Sampai-sampai mendekati kepada ruku. Jadi ketika kita mampu untuk ya bahasanya cuma 45 derajat, gak sampai 90 derajat, ya 45 derajat berdirinya. Ketika ruku 90 derajat, ya biasanya kalau orang tua udah rentak benar, dia masih mau berdiri ya silahkan. Atau karena sakit, ya yang penting ada perbedaan antara berdiri dengan ruku. Sudah saking tuanya, ya. Enak nih, Tony udah tua dia. Saya masih muda, masih enak gitu. Ya, kalau berdirinya juga begini kan. Ya, nanti kita ke ruku yang penting ada perbedaan antara ruku begini, ya, dengan dirinya begini. Meskipun begini masih dianggap berdiri. Ya, orang bungkuk kagak mungkin segini, jarang. Ya, paling banter begini. Jadi Cibetung ada yang 102 tahun masih hidup, jadi jalan aja udah begitu, tapi masih kuat jalan. Ya masih kuat jalan. Dan termasuk nenek-nenek rajin ngaji lagi itu manusia. Ya, yang penting ada perbedaan antara rukunya dengan berdirinya. Wadada, dan ia menambahi inhinaan, membungkuknya. Keadaan membungkuknya liruku'i karena untuk ruku. Jadi ketika mau ruku lebih turun lagi daripada posisi berdiri. Walau yasiron, sekalipun berubahnya itu cuma sedikit doang. Dari bungkuknya menuju ke rukunya, sekalipun bergeraknya cuma sedikit doang. Bihatabi kudratihi, ya dengan seukuran kuasanya orang tersebut. Wa yadidu, dan ia menambahkan alaihi, atas keadaan membungkuk, li ajlis sujudi, karena bertujuan sujud, in qadara, apabila ia kuasa. Ya, sujud lebih bungkuk lagi, lebih rendah lagi sampai ke tanah. Tuh, jadi perbedaannya antara diri, ruku dengan sujud, ya. Ruku itu ya tengah-tengah. Rukunya itu tengah-tengah. Al-Rabi'u, bermula rukun yang keempat, qiraatul Fatihati, yaitu membaca Fatihah. Wa tastamilu, dan meliputi oleh Fatihah ala ahada asyara, atas 11 apanya syarton, syaratnya. Jadi baca surat Al-Fatihah syaratnya ada 11. Kalau syaratnya 11 ini tidak terpenuhi, maka Fatihahnya enggak sah. Kalau Fatihahnya kagak sah, maka sholatnya tidak sah. Kalau sholatnya tidak sah, berarti sama aja bohong. Berarti ini yang 11. Ketika kita baca Fatihah, bukan cuma sekedar hafal doang, ya, tapi hal-hal yang perlu kita perhatikan. Ahaduha, bermula yang pertamanya, qiraatu kulli ayatiha, yaitu membaca tiap-tiap ayatnya. Wa hiya sab'u ayatin, yaitu 7 ayat, bil basmalati, dengan bismillah. Berarti kita Syafi'i wajib baca bismillahnya. Kalau kagak baca bismillah, kita ikut Imam Syafi'i, maka enggak sah sholatnya. Jangan nanya orang Arab. Orang Arab imamnya Imam Malik. Kalau kita pergi haji, kita umrah, kita wajib meyakini bahwa imam itu baca bismillah tapi sir. Kalau kita kita sengke ngikutin orang sono kata pakai baca bismillah, sedangkan kita ikut Imam Syafi'i, wudu cari Imam Syafi'i, sholat cari Imam Syafi'i, maka dianggap tidak sah.
Kalau mau ngikut sono ikut Imam Malik, wudunya harus cara Imam Malik. Ya. Maka perlu belajar cara Imam Malik. Jangan ngambil yang gampang-gampang, yang susahnya kita tinggalin. Sebab Imam Syafi'i wudunya termasuk ringan, sedangkan Imam Malik wudunya termasuk berat. Ya. Imam Syafi'i batalnya itu berat. Ya, Imam Malik batalnya ringan. Ya, Imam Malik kita songgel perempuan kalau batal, Imam Syafi'i batal. Ya, jadi kagak bisa kita wudu cara Imam Syafi'i, kita batal cara Imam Malik, nggak bisa. Ya, salah satunya Imam Malik itu palanya wajib basah. Palanya wajib basah. Wathaniya bermula syarat yang kedua, mura'atut tasdidati, yaitu menjaga tasdidnya Fatihah. Allati hiya, yang bermula tasdidnya Fatihah, arba'a asyara, yaitu ada 14 siddatan tasdidnya. Ya. Jadi dalam surat Al-Fatihah ada 14 tasdid, termasuk iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Atau pertama dipakai tasdid, yang kedua kagak iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini tasdidnya salah, kurang. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu ada tasdidnya. Dallin. Ya, itu jangan sampai kurang tasdidnya. Kurang satu aja, samar satu aja, ini menyebabkan Fatihahnya kagak sah. Falharful musaddadatu, adapun bermula huruf yang dibaca tasdid. Harfani itu ada 2 huruf. Awaluha bermula pertamanya huruf sakinun, itu dimatikan. Jadi kalau tasdid itu 1 huruf dimatikan, dijadikan 1, ya, dijadikan 1 ditambahi tasdid. Iya asalnya alif ya alif kaf. Jadi kalau kurang tasdid sama saja kurang 1 huruf. Jadi tasdid itu merupakan 2 huruf. Wa tsalitsuha bermula yang ketiganya syarat Fatihah, mura'atu muwalatiha, yaitu menjaga runtutannya Fatihah, susunannya Fatihah. Ayat yani ayat-ayat as-sab'i yang 7. Bi'anat tasila dengan bahwasanya bersambung kalimatuha oleh kalimat-kalimatnya. Susunan dari alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Susunan udah begitu tuh. Jangan alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin arrahmanir rahim. Ya. Kalau mualat, ya, dari alhamdulillah rabbil alamin, ya, itu harus, ya, alhamdulillah rabbil alamin. Namanya per kalimat susunannya nggak ada yang berubah. Warabiuha bermula yang keempatnya syarat mura'atu tartibiha, yaitu menjaga susunannya Fatihah. Ayat-ayat yani ayat-ayat as-sabi yang 7 fi qiraatiha,
di dalam membacanya. Kalau tadi di dalam melangsungkan kalimatnya, makanya susunan kalimatnya ya harus mualat, harus bertemu langsung, harus muttasil namanya. Wa khamisuha bermula syarat yang kelimanya Fatihah. Mura'atu ikhrajil hurufi, yaitu menjaga tempat keluarnya huruf. Min makharijiha, dari tempat keluarnya huruf-huruf Fatihah. Harus menjaga makharijul huruf, ya, harus menjaga makharijul huruf. Jangan sampai mengganti huruf yang lain dengan huruf yang lainnya. Walau abdalat maka apabila mengganti oleh seseorang harfan akan satu huruf ma'al kudrati, beserta ia mampu ala nutki, atas melafazkan huruf tersebut, lam tasihha, maka tidak sah qiraatuhu, oleh bacaan Fatihahnya. Wa illa, seandainya tidak kudrah gitu. Wa illa, seandainya tidak kudrah, tidak kuasa, adamul kudrati, sohat, maka sah bacaan Fatihahnya, ya. Jadi kalau dia mampu untuk melafazkan makharijul huruf dengan benar, maka tidak sah mengganti huruf. Kalau seandainya dia tidak mampu untuk melafazkan makharijul huruf dan sudah berusaha untuk belajar, maka dianggap sah Fatihahnya. Kalau dia kagak belajar makharijul hurufnya salah, maka tetap kagak dimaaf, tetap kagak sah sholatnya. Kagak sah Fatihahnya, berarti kagak sah sholatnya. Makanya makharijul huruf itu dia wajib kita pelajari, ya. Jadi ini mesti harus nanti tafkhimnya, ya, tebal tipisnya, ya. Ini wajib kita belajar, wajib kita pelajari. Walau qala, seandainya berkata oleh man, siratad dina, bidali dibaca dengan dal, al-muhmalati, yang dititiki, yang kosong dari titik, al-muhmalah. Lam tasihha, maka tidak sah sholatuhu, oleh sholatnya. Kama nabbaha, sebagaimana telah memperingatkan, alaihi, atas hal tersebut, al-Asnawiyu, oleh Imam Asnawi. Afada dzalika, demikianlah yang menjelaskan akan hal tersebut, lam tasihha ar-Ramliyu, oleh Imam ar-Ramli. Asal ini yang berubah total maknanya dengan sebab apa? Salah hurufnya. Salah hurufnya. يا رب بالمصطفى بلغ